Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wassahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma wa rizqna fahma waj'alna minas salihin. Amma ba'du. Baik saudaraku sekalian, ikhwani wa akhwati fiddin, Bapak Ibu jamaah Masjid Ibnu Sina yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Kita membahas hadis ke-14 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan hadis yang ke-14 ini berbicara tentang hal-hal yang dikecualikan dalam hal menjaga darah bagi orang yang telah masuk Islam. Ya. Saya bacakan hadisnya. Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu imri'in muslim illa bi ihda thalath. As-sayyibu zani wan nafsu bin nafsi wat tariku lidinihi al mufariqu lil jamaah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan 3 sebab. Yang pertama adalah orang yang sudah pernah menikah kemudian berzina, kemudian orang yang membunuh orang lain, dan yang ketiga orang yang meninggalkan agamanya, yang meninggalkan jamaah. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Baik, jadi sedikit menyegarkan lagi, Islam itu kan mengajarkan supaya berhati-hati untuk tidak zalim, berhati-hati supaya tidak menzalimi orang lain. Karena dosa itu intinya 2 macam. Dosa pada Allah atau dosa pada hamba. Intinya di situ aja. Dosa pada Allah itu bisa dibersihkan dengan taubatan nasuha. Tapi kalau dosa kepada hamba itu enggak cukup hanya minta maaf pada Allah. Kalau dosa pada hamba itu harus minta maaf pada orang yang disakiti, harus minta maaf pada orang yang dizalimi. Itu baru nanti akan diampuni dosanya. Kalau misalnya berdosa pada hamba kemudian tidak minta maaf, pasti dihisap itu nanti di akhirat. Pasti akan dihisap. Makanya ada cerita orang yang bangkrut di akhirat. Itu kenapa? Karena orang ini meremehkan masalah minta maaf kepada sesama. Orang ini sudah mungkin berbangga dengan pahala sholatnya, sudah bangga dengan pahala puasanya, zakatnya, hajinya, sedekahnya, mungkin banyak amalnya. Tapi di saat yang lain dia nggak peduli dengan menzalimi orang lain. Akhirnya karena dia mati dalam keadaan masih punya salah pada orang lain, Allah itu maha adil di akhirat. Saat dihisap itu semua diselesaikan. Sampai dalam hadis itu diungkapkan ya, jangankan kezaliman manusia, kezaliman kambing yang bertanduk pada kambing yang tak bertanduk pun itu akan dibalas itu nanti. Makanya di antara tafsir ayat di surah At-Takwir, ayat yang berbunyi wa idzal wuhusyu husyirat, itu kan terjemahnya ingatlah ketika binatang-binatang buas nanti akan dikumpulkan. Itu sebagian mufassir menafsirkan itu maksudnya adalah nanti di akhirat binatang-binatang buas itu akan dihidupkan, termasuk kambing yang bertanduk dan yang tidak bertanduk. Lalu kambing yang tidak bertanduk diberi kesempatan untuk menanduk kambing yang bertanduk, karena di dunia dulu pernah ditanduk dan gak bisa balas. Jadi hewan aja sampai kayak begitu ya, keadilan Allah ya. Apalagi kezaliman kepada selain kezaliman terhadap manusia, sudah pasti akan diadili oleh Allah. Jadi Islam itu sangat menekankan soal hati-hati terhadap menzalimi sesama, karena seringkali yang menahan orang dari masuk surga yaitu juga. Ingat ada hadis yang bilang bahwa orang yang masih punya utang
nggak bisa masuk surga. Karena ada hadis semacam itu. Apa maknanya punya utang nggak bisa masuk surga? Berarti dia menzalimi orang lain dalam hal harta, kan begitu esensinya. Itu bisa menghalangi orang masuk surga. Ini menunjukkan nggak bisa diremehkan soal kezaliman terhadap sesama. Makanya juga ada hadis yang bilang kalau ada dua muslim yang saling menghunuskan pedang berkelahi, maka yang membunuh maupun terbunuh semuanya masuk neraka. Ya. Yang membunuh masuk neraka, kenapa? Jelas dia punya dosa membunuh, ya kan? Dosa zalim menumpahkan darah orang lain. Yang terbunuh pun juga masuk neraka. Kenapa? Kata Nabi, karena dia punya niat membunuh saudaranya. Niat zolim aja sudah masuk neraka loh. Apalagi benar-benar menzolimi. Makanya sampai ada cerita Rasulullah itu menjelang wafat itu ingin membersihkan diri dari kezaliman kepada seluruh sahabat Nabi. Makanya menjelang wafat itu beliau sempat mengumpulkan kaum muslimin, kemudian pidato. Siapa di antara kalian yang pernah merasa kuzalimi dalam urusan darah, harta maupun kehormatan, sini silakan dibalas. Lalu majulah seorang sahabat yang bernama Ukasyah, maju ke depan terus bilang, saya ya Rasulullah. Kaget semuanya, masa Rasulullah pernah menzalimi orang ini gitu ya. Kemudian Ukasyah ditanya, gimana ceritanya itu? Kata Ukasyah, saya waktu itu nggak tahu Rasulullah waktu itu sengaja apa tidak kepada saya nggak tahu. Yang jelas saya pada saat itu berdiri, terus Rasulullah itu melecutkan cambuknya, terus mengenai diriku. Nah itu dia sebenarnya nggak tahu itu sengaja apa tidak, tapi itu dianggap menyakiti gitu loh. Akhirnya ya, Rasulullah kemudian tersenyum, terus minta supaya diambilkan cambuk, dibukalah punggung beliau, terus beliau mempersilahkan Ukasyah untuk mencambuknya. Begitu terlihat putihnya punggung Rasulullah, Ukasyah langsung menghambur ke arah punggung itu, lalu diciumi habis-habisan. Siapa yang tega mencambuk punggungmu wahai Rasulullah, itu ya. Lalu Rasulullah mengatakan bahwa orang ini termasuk penghuni surga, gitu ya. Itu poin pentingnya, substansinya kan Rasulullah itu begitu berhati-hati ya masalah dosa terhadap sesama itu. Nah, dia. Nah, di antara semua dosa terhadap sesama itu, semuanya itu sebenarnya kan bisa dibagi menjadi 3 sebenarnya. Semua dosa kepada sesama itu membaliknya ke 3 saja. Apa itu? Pertama adalah dosa terkait dengan ad-dam, terkait dengan darah. Misalnya apa? Membunuh orang lain, atau nggak sampai membunuh, misalnya melukai, kan dosa juga itu. Termasuk menyiksa, nggak sampai membunuh tapi menyiksa saja, itu ada hadisnya itu yang dipastikan orang semacam itu masuk neraka itu. Mana harus hati-hati ini jadi polisi, jadi apa, nyiksa orang. Ada hadisnya itu, benar itu. Ada hadisnya bahwa penyiksa itu masuk neraka itu. Nabi mengatakan, sinfani min ahli nari lam arahuma. Ada 2 kelompok manusia yang aku belum pernah melihat keduanya. Maksudnya apa? Nabi itu di zaman beliau belum muncul 2 kelompok ini. Siapa itu? Yang pertama adalah qaumun ma'ahum siyatun ka'aznabil baqar yadribuna bihan nas. Sekelompok orang yang membawa cambuk seperti ekor sapi yang digunakan untuk mencambuki manusia. Itu kan gambaran dosa kekerasan ya kepada orang lain. Ya. Maka seluruh penyiksa kena di sini, kena hukum ini. Yang kedua adalah wanisaun kasiyatun ariyatun mumilatun mailat. Wanita yang berpakaian tapi telanjang. Nah, ini godaannya kalau laki-laki itu kekerasan ya. Ujiannya kekerasan. Kalau wanita ujiannya adalah perhiasan, ya. Pamer perhiasan, pengen dipuji cantik sampai akhirnya kemudian pakaiannya seksi, menimbulkan fitnah. Nah, itu masuk neraka itu kata Nabi. Ini menurut hadis ini jelas ini, orang yang melakukan kekerasan secara zalim, termasuk juga wanita yang melakukan tabarruj, bersolek untuk memicu syahwat di kehidupan publik, itu kena itu, masuk neraka semuanya. Ya. Jadi itu. Nih, dosa pertama dalam hal dam ya. Dam itu bisa membunuh, bisa juga sekedar menyiksa, termasuk hanya memukul. Kalau zalim pun juga dosa. Makanya para ulama itu membedakan antara pukulan kezaliman dengan pukulan pendidikan. Itu beda.
Darbut ta'dib dengan darbul zulm itu beda. Pukulan pendidikan itu bagaimana? Pukulan pendidikan itu adalah pukulan kepada anak usia 10 tahun yang nggak mau sholat misalnya. Karena itu ada hadisnya itu. Boleh memukul itu. Tapi pukulannya tidak boleh yang sifatnya menyakitkan, sifatnya mendidik. Dan nggak boleh, dianjurkan jangan lebih dari 3 kali. Karena kalau sudah lebih dari 3 kali itu berarti memuaskan emosi dalam hati gitu ya. Dihantam berkali-kali, duas gitu ya. Itu pukulan pendidikan gitu boleh. Termasuk pukulan seorang suami pada istrinya, itu di Quran kan dibolehkan kalau sifatnya mendidik. Bukan KDRT, enggak, karena yang dicontohkan para ulama itu adalah contoh memukulnya adalah dengan kayu siwak. Coba itu. Kayu siwak itu kan untuk sikat gigi gitu loh. Apa sakitnya dipukul sama kayu siwak itu ya? Itu maksud memukul di Quran itu kayak begitu. Sebenarnya yang dikenai itu mentalnya. Yang dikenai sebenarnya mentalnya. Jadi bukan fisiknya yang dianjurkan. Nah, pukulan-pukulan seperti itu boleh, termasuk pukulan takzir, hukuman dalam sanksi itu memang termasuk pukulan yang amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kalau sudah pemukulan yang sifatnya zalim, itu masuk jenis kezaliman ini, dosa yang terhitung berhubungan dengan dam. Terus dosa yang kedua adalah dosa terkait dengan mal, dengan harta. Dosa terkait dengan harta itu misalnya ya kayak mencuri harta orang lain, menipu misalnya, jual beli tapi barang nggak sesuai dengan spek yang ditawarkan misalnya, ya. Termasuk juga ngutang tapi nggak bayar, ya, ngemplang gitu ya. Itu termasuk dosa terkait dengan harta. Terus ngambil jatah warisan padahal bukan haknya, nah, itu juga zalim terkait dengan harta. Mengubah batas tanah orang, itu zalim juga terkait dengan harta. Yang ketiga adalah dosa terkait dengan al-irdu, kehormatan. Dosa terkait dengan kehormatan itu apa contohnya? Misalnya menggunjing orang lain, memfitnah orang lain, menghina orang lain. Pokoknya yang terkait melecehkan kehormatannya lah. Itu semua adalah kezaliman yang terkait dengan kehormatan. Jadi 3 ini intinya dosa kepada sesama itu di 3 ini. Nah, dari 3 dosa ini yang paling berat itu adalah kezaliman terhadap nyawa. Masuk akal ya? Kenapa? Karena dari semua yang dimiliki manusia itu yang paling berharga kan nyawanya. Manusia punya harta, manusia punya harga diri, manusia punya nyawa. Yang paling dilindungi dulu apa? Kan nyawanya jelas. Nah, makanya dosa terhadap nyawa ini itu oleh Allah nanti dihisab pertama kali. Mungkin panjenengan pernah mendengar yang pertama kali dihisab oleh Allah nanti adalah urusan darah. Di atas yang lain dibilang yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah sholat, gitu ya. Itu gimana cara mengkompromikannya? Mudah. Maksudnya begini, kalau terkait hak Allah yang dihisab pertama adalah sholat. Kalau terkait hak hamba yang dihisab pertama kali adalah darah. Itu penjelasannya begitu mudah ya. Jadi itu nggak bertentangan, itu dihisab pertama kali betul semua, tapi dibedakan antara hak Allah ataukah hak hamba. Itu untuk menunjukkan betapa besarnya dosa membunuh sehingga dihisab pertama kali itu nantinya. Nah, yang paling nangis-nangis di akhirat adalah orang yang paling banyak melakukan pembunuhan. Kalau kita disebut membunuh itu seringkali yang terbayang kan pelaku tindakan kriminal atau psikopat, gitu ya. Tapi sebenarnya pembunuh terbesar itu politisi sepanjang sejarah itu, ya enggak? Pembunuh terbesar itu politisi, itu yang paling banyak tanggungannya itu malah politisi. Betul, orang rakyat itu bisa membunuh, iya, tapi kan nggak banyak ya, 1, 2 pembunuh berantai paling puluhan ya. Kalau politisi yang bunuh, waduh, itu bisa ribuan, bisa jutaan itu. Sekali perintah dibom ratusan ribu habis, ya kan? Hitler itu coba berapa juta itu korbannya Hitler itu ya, politisi. Fir'aun itu coba berapa orang yang disembelih itu, politisi sejak zaman dulu itu. Makanya di Quran itu diceritakan Fir'aun berkali-kali, itu nasihat untuk politisi sebenarnya ya. Fir'aun diceritakan berkali-kali itu nasihat untuk politisi sebenarnya kebanyakan. Karena Fir'aun adalah tipikal orang yang punya otoritas, punya kekuasaan.
punya uang, dia bisa melakukan apapun sesuai kehendaknya karena dia punya sumber daya itu semuanya. Nah biasanya orang kayak gitu sombong ya. Orang kalau punya kayak gitu itu sombong, dinasehati itu merasa dirinya besar ya. Penyakitnya orang kufur itu kan memang rata-rata penyebabnya adalah karena kesombongan. Ya, saya bayangkan dalam sejarah, termasuk bahkan dalam sejarah Islam sekalipun, itu kebanyakan pembunuhan dilakukan oleh politisi. Kalau panjenengan baca sejarahnya Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, termasuk Turki Utsmani, wah luar biasa itu. Itu yang sudah dikontrol oleh agama saja masih susah untuk menghindari bersih ya, apalagi yang nggak dikontrol agama, lebih berat lagi. Ya, banyak sekali itu pembantaian Bani Umayyah oleh Bani Abbasiyah, luar biasa itu. Pembantaian pengikut-pengikut dan keluarga Ali oleh Bani Umayyah, ngeri juga itu. Cucu Rasulullah sampai kena ya kan. Politik itu kayak begitu sampai luar biasa. Ya, nah, makanya hadis ini sekaligus mengingatkan kepada kita tidak halal menumpahkan darah seorang muslim itu kecuali 3 sebab ya. Cuma 3 ini saja yang membolehkan orang itu dihukum bunuh. Apa itu? Pertama zina. Yang kedua adalah membunuh orang lain. Yang ketiga murtad. Sudah, 3 ini sebab ya. Hadis ini intinya membahas 3 ini. Ini 3 sebab yang sudah disepakati, sudah ijma, semuanya ulama, tidak ada perselisihan, itu menyebabkan seseorang itu boleh dihukum mati. Selain itu darahnya terjaga, terhormat. Kalau sampai ditumpahkan, zalim itu. Ya, nah kita akan mencoba untuk memerinci satu persatu ya tentang 3 dosa ini yang menyebabkan dihukum dengan hukum yang sangat tegas. Pertama tentang hukuman pezina. Pezina itu ada 2 macam. Orang yang berzina itu ada 2 macam. Pertama adalah orang yang belum pernah menikah. Yang kedua adalah orang yang sudah pernah menikah. Hukuman bagi orang yang berzina sementara dia belum pernah menikah adalah dihukum cambuk 100 kali. Adapun bagi orang yang sudah pernah menikah, maka hukumannya adalah hukuman mati dengan cara dirajam. Dirajam itu bagaimana? Dirajam itu ditanam sebatas leher begini, kemudian dilempari kepalanya dengan batu sampai mati. Nah, itu makna rajam. Ya. Kata-kata saya tadi sudah pernah menikah sebenarnya kurang akurat karena lafaz Arabnya adalah as-sayyib. As-sayyib itu adalah orang yang sudah pernah berhubungan suami istri. Itu enggak peduli halal maupun haram. Ya. Jadi kalau sudah pernah berhubungan suami istri terus berzina lagi kena hukum rajam, maksudnya begitu ya. Tapi kalau baru pertama kali maka cambuk hukumannya. Nah, gitu ya. Makanya kalimatnya di sini adalah as-sayyibuz zani, sayyib yang berzina. Sayyib itu adalah orang yang pernah berhubungan suami istri. Entah dia itu berhubungan suami istrinya dengan pernikahan, atau kalau zaman dulu masih halal perbudakan adalah dengan perbudakan, atau dengan perzinaan juga. Itu kalau sudah lebih dari 1 kali dianggap melampaui batas, hukumannya sudah sayyib, sehingga dirajam ya statusnya. Di awal-awal Islam turun itu rajam masih belum diterapkan. Jadi hukuman pezina bagi orang di zaman Nabi di awal-awal masih diturunkan syariat adalah dihukum dengan tahanan rumah sampai mati. Jadi konsep tahanan rumah itu ada sejak zaman dulu, sejak zaman Nabi itu. Siapa yang dihukum dengan tahanan rumah? Yakni orang yang berzina saat belum turun syariat tentang rajam. Jadi pezina-pezina zaman dulu itu gitu, dikurung di rumah, tahanan rumah sampai mati. Itu ada di surat An-Nisa, ya, penjelasan tentang hukuman rajam. Setelah itu kemudian diganti dengan hukuman cambuk plus perzinaan, ya. Nah, di zaman Ali itu pernah ada seorang wanita yang bernama Syarohah, ya. Di zaman Ali itu ada seorang wanita bernama Syarohah, kemudian dia itu datang kepada Ali mengaku berzina. Lalu kemudian oleh Ali ditanya, la'allaki ustukrihti, barangkali kamu dipaksa, ya. Kemudian dia menjawab tidak. Kemudian ditanya lagi, mungkin bukan
orang lain yang berhubungan denganmu, mungkin suamimu sendiri gitu ya. Dia menjawab tidak. Terus Ali itu sampai mengucapkan banyak hal untuk seakan-akan memberi jalan supaya Syarohah ini nggak usah dihukum rajam gitu lah ya. Tapi kemudian tetap dia menjawab la gitu ya. Nah, akhirnya setelah itu kemudian dia dibiarkan sampai melahirkan. Setelah melahirkan kemudian dicambuk oleh Ali 100 kali, kemudian dirajam. Nah ini kemudian ditanyakan oleh sejumlah orang, wahai Ali, kenapa engkau kok menghimpun antara cambuk dan rajam? Kata Ali adalah, aku mencambuknya berdasarkan Al-Quran dan aku merajamnya berdasarkan As-Sunnah. Jadi ini ijtihadnya Ali itu untuk orang yang berzina dan sudah pernah menikah, itu bukan hanya dirajam tapi dicambuk plus rajam. Nah ini ada riwayat semacam itu ya dari Ali. Tapi jumhur ulama berpendapat kalau orang itu sudah pernah menikah atau sudah pernah berhubungan suami istri berzina, hukumannya hanya rajam, tidak perlu dicambuk lagi. Karena dengan asumsi bahwa ijtihad Ali ini benar, itu sudah dinasah. Dinasah dengan apa? Dinasah dengan peristiwa bahwa Rasulullah saat merajam itu tidak diawali cambuk, jadi langsung merajam. Itu menunjukkan berarti hukum sebelumnya sudah dihapus ya. Di zaman Nabi itu tercatat ada 4 peristiwa perzinahan di zaman beliau yang sampai dihukum rajam ya. Yang pertama adalah kisahnya Ma'iz. Ma'iz ini laki-laki. Nah, ini kasusnya datang kepada Nabi, ngaku berzina. Jadi bukan dilaporkan ya. Kasus perzinahan yang sampai ke Nabi, yang sampai dihukum itu nggak pernah ada yang dilaporkan. Tapi ngaku, datang minta dibersihkan. Berarti motivasinya motivasi taubat. Motivasinya datang pada Nabi itu karena merasa kotor, takut siksa di akhirat, terus pengen disucikan dengan hukuman di dunia. Salah satunya Ma'iz. Dia datang ke Rasulullah, tegakkan hukuman padaku. Nah, ini yang menarik lagi ya. Rasulullah itu seakan-akan memang tidak suka menghukum rajam itu, seperti nggak suka. Jadi pada saat ada orang yang mengaku berzina semacam itu pengen dihukum rajam, Nabi itu malah mengatakan, barangkali kamu mabuk, gitu ya. Gitu ya. Jadi diberi kesempatan untuk lari seakan-akan oleh Rasulullah itu. Dia mengatakan, enggak wahai Rasulullah, saya sadar. Terus Rasul mengatakan, barangkali di akalmu ada sesuatu. Kalau ada orang di akalnya ada sesuatu itu kan lepas dari hukuman ya. Karena dia maksudnya adalah nggak normal akalnya. Nah, dia mengatakan, tidak wahai Rasulullah, saya normal. Jadi Rasulullah itu seakan berkali-kali ngasih kesempatan supaya orang ini seakan-akan disuruh lari, disuruh taubatan nasuha, insya Allah Allah akan memaafkan dosanya. Seakan-akan begitu pesannya. Tapi orang ini bersikukuh, enggak wahai Rasulullah, rajam saya. Akhirnya setelah melihat tekadnya luar biasa semacam itu untuk dirajam oleh Rasulullah. Nah ini peristiwa pertama ya. Peristiwa yang kedua adalah terkait dengan wanita dari suku Ghamid. Nah dalam kitab-kitab disebut wanita Ghamidiyah. Itu maksudnya wanita berasal dari suku Ghamid. Ini sama. Jadi dia itu hamil, ngaku berzina, terus minta dirajam. Lalu kemudian Rasulullah sama seperti Ma'iz tadi, ditanya-tanya, berusaha dikasih peluang-peluang itu untuk melepaskan dia dari hukuman itu, tapi tetap bersikukuh, saya pokoknya pengen disucikan dengan rajam ini. Akhirnya kemudian Rasulullah mengatakan, tunggu sampai anakmu lahir. Karena kalau dirajam dalam keadaan hamil kan membunuh janinnya juga tuh. Nah salah apa itu janin ikut mati kan gitu ya. Akhirnya disuruh untuk melahirkan dulu. Nah ini kan coba bayangkan ya, disuruh menunggu sampai melahirkan. Andai kan wanita ini mau, kan bisa saja setelah melahirkan nggak balik itu, ya kan? Bisa saja itu, sehingga nggak jadi dirajam. Ini kan secara implisit juga seakan-akan Rasul itu ngasih kesempatan, sudahlah, larilah, gitu ya, nggak usah kesini lagi, seakan-akan begitu. Tapi wanita ini sudah luar biasa, tekadnya taubat luar biasa. Balik lagi setelah melahirkan. Begitu balik, oleh Rasulullah disuruh membesarkan anaknya dulu, disusui sampai 2 tahun. Nah dikasih kesempatan lagi kan. Kalau orang nggak serius tobatnya itu sudah dianggap misalnya takut dihukum rajam ya, lari itu akhirnya. Tapi tidak ini. Jadi setelah anaknya 2 tahun balik lagi, anaknya sudah bisa pegang roti, sudah bisa makan roti, minta dirajam. Karena Rasulullah sudah melihat tekadnya yang luar biasa.
untuk disucikan dengan cara rajam, akhirnya dikabulkan, sehingga wanita itu kemudian dihukum rajam. Ya, ini kisah yang kedua. Kisah yang ketiga adalah perzinaan yang terjadi pada seorang wanita dari suku Juhainah. Ya, wanita dari suku Juhainah. Nah, kalau ini kasusnya adalah dilaporkan kemudian diinterogasi. Nah, gitu ya. Yang melaporkan siapa? Yang melaporkan suaminya sendiri. Jadi di wanita Juhainah ini lapor pada Rasulullah, datang begini, wahai Rasulullah, ini saya bawa teman. Nah, teman saya ini anaknya itu bekerja sebagai pembantu di rumah teman saya ini. Lalu anak saya berzina dengan istrinya. Lalu orang-orang mengatakan bahwa hukumannya adalah dirajam. Lalu saya menebusnya. Saya kasih sekian unta. Saya agak lupa 100 kambing apa unta saya lupa ya. Saya kasih sekian kambing atau unta, saya agak lupa ya, 100 kira-kira ya. Terus dikasih budak atau apa untuk menebus anak saya. Tapi ada orang fakih di kalangan kami yang mengatakan salah keputusanmu. Datanglah pada Rasulullah. Harusnya nggak begitu hukumannya. Bagaimana wahai Rasulullah? Rasul kemudian konfirmasi pada temannya tadi, ternyata benar. Nah, lalu kemudian Rasulullah mengatakan, ternakmu itu harus dikembalikan pada kamu. Terus untuk istrimu, maka Rasulullah kemudian bilang kepada sahabatnya, wahai Unais, pergilah, kemudian tanyalah wanita itu, kalau dia mengaku, rajamlah. Gitu ya, akhirnya ditanya, diinterogasi, ngaku, akhirnya wanita itu dirajam. Gitu ya. Jadi ini kasusnya adalah dilaporkan, lalu kemudian diinterogasi, lalu mengaku, sehingga kemudian dirajam. Andai kan nggak mengaku bagaimana? Ya nggak dirajam. Karena pengakuan itu termasuk bayinah dalam sistem hukum Islam. Kalau nggak ngaku ya nggak kena sanksi. Gitu ya. Nah, ini peristiwa yang kedua. Peristiwa yang ketiga. Peristiwa yang keempat adalah perzinahan yang terjadi di kalangan Yahudi. Nah, harus diingat konteksnya, settingnya harus diingat. Pada saat Rasulullah itu hijrah ke Madinah, itu disepakati Rasulullah itu seakan-akan jadi pemimpin untuk semuanya. Gitu ya, sehingga dalam urusan apapun itu Rasulullah harus diajak bicara. Nggak boleh buat keputusan sendiri, apalagi terkait dengan Madinah secara umum. Nah, suatu saat terjadilah perzinahan di kalangan orang Yahudi. Nah, di hukum Taurat itu hukum zina itu rajam. Tetapi orang Yahudi itu mengubah hukum itu. Mengapa mengubah? Orang Yahudi itu mengubah hukum rajam itu karena mereka diuji dengan perzinaan yang terjadi di kalangan bangsawan. Sehingga karena bangsawan kan dia punya posisi ya, punya kedudukan, punya harta kan, punya kekuatan ya. Akhirnya kemudian melobi ulamanya itu supaya diubah hukum zina itu, hukum rajam itu. Akhirnya benar diubah. Gimana ngubahnya? Hukum rajam diubah menjadi dicoreng wajahnya dengan arang. Dicoreng wajahnya dengan arang, ya, bahasa Arabnya tahmim ya, dicoreng-coreng begini, lalu kemudian diikat pada keledai secara terbalik, kepalanya di bawah, lalu diarak ke sekeliling kampung. Jadi kayak dipermalukan begitu ya. Diganti hukumannya menjadi hukuman dipermalukan. Nah, lalu setelah terjadi peristiwa semacam itu, ya sudah ada pengubahan hukum kayak begitu. Lalu kemudian terjadilah perzinahan di zaman Nabi di antara dua Yahudi. Lalu mereka bermusyawarah, bagaimana kalau kita mendatangi Nabi Arab ini? Ya, jadi mereka itu satu sisi mengakui Rasulullah itu Nabi, tapi nggak mau beriman. Hujahnya apa? Itu benar Nabi, tapi untuk nabinya Arab. Kami Yahudi punya Nabi sendiri, namanya Nabi Musa. Itu hujahnya mereka. Inilah ya orang hawa nafsu itu kayak begitu ya namanya. Ada mengakui karena hujahnya, buktinya terlalu kuat untuk mengingkari kenabian Nabi Muhammad itu. Susah mengingkari. Tanda-tandanya persis seperti yang mereka temukan dalam Taurat dan nabi-nabi, kitab-kitab nabi mereka. Sehingga mereka itu mengakui sebagai nabi tapi nggak mau mengikuti Nabi Muhammad. Lalu kemudian mereka itu mengamati begini, syariatnya Nabi Arab ini kok enteng-enteng ya, gitu ya. Ini syariat yang sangat penuh dengan rahmat, makanya gitu ya. Syariat yang penuh dengan rahmat. Memang kalau dibandingkan dengan syariat Nabi Musa itu, wah, beda jauh. Zaman Nabi Musa itu kalau ada orang yang melakukan dosa musyrik, itu hukumannya adalah
hukuman bunuh diri. Pernah menyembah anak sapi, kan ada di Quran ceritanya itu gimana hukumannya? Hukumannya bunuh diri, disuruh bunuh diri itu. Faqtulu anfusakum, bunuhlah diri kalian sendiri. Itu ada di surat Al-Baqarah. Nah, tapi umat Nabi Muhammad kan enggak toh. Kalau melakukan dosa syirik, apa hukumannya? Enggak disuruh bunuh diri, cukup taubatan nasuha, sudah cukup. Ringan banget. Ya. Nah, karena mengamati semacam itu, terus disuruh sholat masih ada fasilitas sholat jamaah, ya kan? Masih ada sholat qashar, ya kan? Terus wanita yang haid itu nggak usah sholat, nggak usah puasa, itu ringan, pokoknya ringan. Dianggap sangat penuh dengan rahmat. Akhirnya mereka menggagas, ayo kita tanya nabinya orang Arab ini, apa hukuman bagi orang yang berzina. Nanti kalau hukumannya ringan, maka kita akan terapkan itu, dan nanti di akhirat, nanti kalau ditanya Allah, kita akan menjawab, ya Allah, kami menerima fatwa seorang nabi dari nabimu. Nah, gitu ya. Dikira Allah itu bisa ditipu ya. Jadinya mereka cara pikirnya itu kayak begitu. Akhirnya kemudian datang pada Nabi, lalu kemudian Rasulullah ketika diberitahu kasusnya, Rasulullah meminta mereka berjanji untuk mengikuti putusan beliau. Ya. Lalu kemudian setelah mereka sikap, maka Rasulullah kemudian mengatakan hukumannya adalah rajam. Gitu ya. Persis seperti yang tertulis dalam Taurat. Nah, mereka jadi kecewa, loh kok sama kerasnya gitu ya. Sama kerasnya dengan hukuman di Nabi Musa, akhirnya enggak diterapkan gitu tuh. Karena enggak diterapkan, akhirnya kemudian muncullah ayat wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka itulah orang-orang yang kafir. Itu kisahnya terkait ini. Asbabun nuzulnya itu terkait dengan orang Yahudi yang melaporkan kasus perzinaan dan ingin mengetahui hukumnya seperti apa. Setelah dijelaskan hukum Allah, nggak mau pakai. Nah, maka dikatakan kufurlah orang-orang Yahudi yang tidak melaksanakan hukum Allah itu. Gitu ya. Jadi itu 4 kasus perzinaan yang terjadi di zaman Nabi dengan berbagai macam karakteristiknya. Ya. Ada pula kasus yang masih diduga sebagai perzinaan, tapi kemudian terkonfirmasi tidak perzinaan. Misalnya apa? Misalnya kasus tuduhan terhadap istri Nabi yang bernama Maryah Al-Qibtiyah. Maryah ini kan hadiahnya rajanya Habasyah, gitu ya. Muqawqis itu ngasih hadiah pada Rasulullah, Maryah. Nah, saat ngasih hadiah Maryah itu disertai dengan saudaranya Maryah juga yang laki-laki gitu loh. Nah, sehingga akrab kan, Maryah ini dengan saudaranya akrab. Nah, ketika akrab, padahal itu sudah jadi milik Rasulullah, itu sampai dilaporkan laki-laki ini sering masuk ke tempat pribadinya Maryah, sehingga menimbulkan desas-desus yang tidak enak, ya. Sehingga dianggap Maryah ini kayak melakukan perselingkuhan dengan orang-orang sesama dari Raja Muqawqis ini tadi. Kemudian Rasulullah memerintahkan supaya Ali mengejar orang Mesir itu, kemudian dibunuh, perintahnya Rasulullah. Kemudian dikejar, dia nyemplung ke sumur ya. Nyemplung karena saking takutnya ya, nyemplung ke sumur, lalu kemudian ditangkap, lalu diperiksa, ternyata dia itu majbub. Majbub itu apa? Majbub itu adalah orang yang kelaminnya dibabat. Jadi nggak punya kelamin. Kalau di Cina itu istilahnya orang kasim namanya. Di Cina itu kan ada tradisi kalau orang mau jadi pelayan istana itu harus dibabat dulu kemaluannya kalau laki-laki ya. Terus dinamakan orang kasim. Itu terakhir kalau nggak salah orang kasim masih hidup itu tahun 1900-an kira-kira. Sekarang sudah nggak ada ya. Itu tradisi di Cina. Jadi itu adalah diantara syarat PNS paling ngeri ya di zaman Cina itu ya. Itu mau jadi pegawai istana, ini syaratnya harus dipotong dulu itu. Karena khawatir pegawai bangsawan istana itu nanti selingkuh dengan permaisurinya, dengan istri pejabat gitu ya. Nah, itu dalam istiarat namanya majbub. Ternyata majbub bukan hanya di Cina, di Mesir juga ada itu. Nah, salah satunya adalah saudara Maryah ini. Nah, kalau laki-laki ini posisinya majbub kan nggak mungkin ya berzina. Nah, akhirnya kemudian nggak jadi dibunuh. Nah, ini kan masih dicurigai berzina tapi ternyata tidak berzina. Nah, di sini ada sedikit iskal di kalangan para ulama. Ini kan masih dicurigai kok langsung hukumannya bunuh, itu bagaimana? Gitu ya. Rasulullah kok langsung memerintahkan bunuh. Jawabannya ternyata ini adalah kekhususan Rasulullah. Karena
orang yang menyakiti Rasulullah itu hukumannya lebih berat daripada menyakiti selain Rasulullah, sehingga Rasulullah berhak untuk memerintahkan sanksi semacam itu. Itu beda dengan selain Rasulullah, ya. Baik, kita masuk ke yang kedua. Sebentar, sebelum itu, termasuk dengan perzinaan, yang semakna dengan perzinaan adalah kasus homoseksual. Nah, homoseksual itu hukumannya juga bunuh, karena itu senafas dengan perzinaan. Ya, sama aja dengan, bahkan lebih berat. Kok dikatakan lebih berat bagaimana? Iya, karena perzinaan itu kalau dibandingkan dengan homoseksual itu lebih jahat homoseksual sebenarnya. Kenapa dikatakan lebih jahat? Karena perzinaan itu kalaupun misalnya terjadi lalu terjadi kehamilan, itu masih ada kebaikannya, tanda kutip ya, kebaikannya, bukan benar-benar baik ya. Kebaikannya apa? Yakni melestarikan spesies manusia, ya kan? Kalau terjadi kelahiran, itu kan masih ada hikmahnya, manusia lestari kan gitu tuh. Tapi kalau orang homo, enggak. Bayangkan satu generasi terinfeksi homoseksual, habis spesies manusia itu, ya kan? Makanya homo lebih jahat daripada perzinahan. Makanya sebagian ulama mengatakan hukuman bagi homoseksual itu lebih keras, lebih ngeri daripada hukuman terhadap perzinahan. Nah, umatnya Nabi Lut itu kan sampai dihujani dengan batu, kampungnya dibalik oleh Allah. Itu saking murkanya Allah dengan perilaku homoseksual. Ada hadis Nabi yang tegas mengatakan hukuman bunuh untuk perilaku homoseksual. Hadis riwayat At-Tirmidzi bunyinya, uqtulul fa'ila wal maf'ula bihi. Bunuhlah pelaku homo yang aktif maupun yang pasif. Fa'il itu berarti pelaku homo yang berperan sebagai suami. Al-maf'ul bih itu berarti pelaku homo yang berperan sebagai istri. Nah, itu perintah Rasulullah adalah disuruh hukum mati semuanya. Nah, ini menunjukkan berarti dia senafas dengan az-zani tadi, perzinahan tadi ya. Termasuk juga yang senafas dengan itu adalah orang yang menikahi mahram. Ya. Menikah itu halal, tapi kalau menikahi mahram itu jadi haram, dan hubungan suami istrinya dihitung perzinahan berat itu. Ini ada hadisnya yang menjadi dasar. Hadis riwayat An-Nasa'i dari Al-Bara, beliau mengatakan, laqitu khali wa ma'ahu ar-rayah faqultu aina turid? Qala arsalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila rajulin tazawwaja imra'ata abihi min ba'dihi an adriba unuqahu aw aqtulahu. Aku bertemu dengan pamanku yang membawa bendera. Lalu aku bertanya, mau kemana kamu? Dia menjawab, Rasulullah mengirimku untuk menemui seorang lelaki yang menikahi istri ayahnya sesudah kematiannya. Rasul memerintahkan aku untuk memenggal kepalanya atau membunuhnya. Nah, itu ya. Jadi ini berarti peristiwanya terkait dengan tradisi Arab di masa jahiliyah. Di masa jahiliyah itu kalau orang mati, maka anaknya itu bukan hanya mewarisi hartanya, tapi juga mewarisi istri ayahnya. Gitu ya. Tapi yang dimaksud adalah istri yang merupakan ibu tiri, bukan ibu kandung ya. Jadi kalau ibu kandung semua fitrah manusia juga menolak itu ya. Tapi kalau misalnya seorang lelaki punya sejumlah istri lalu meninggal, maka istri-istri yang bukan ibu kandung dari anaknya itu bisa dinikahi, termasuk warisan juga itu. Itu di masa jahiliyah kayak begitu. Begitu Rasulullah diutus, maka itu diharamkan. Jadi istri ayah itu dihitung mahram. Jadi orang yang haram untuk dinikahi. Ketika ada yang melanggar, hukumannya keras, dihukum bunuh oleh Rasulullah. Ya, ini hadis sahih. Ini menunjukkan berarti menikahi mahram itu senafas dengan as-sayyibuz zani tadi. Hukumannya dibunuh sehingga halal untuk ditumpahkan darahnya. Bagaimana dengan kasus orang yang menyetubui hewan misalnya? Bestiality itu, gimana itu kasusnya? Nah, ini ikhtilaf juga para ulama. Ada yang memandang bahwa menyetubui hewan itu dihukumi takzir, ada pula yang memandang hukumannya bunuh. Nah, jadi ada ikhtilaf ya. Jadi di ini saya terangkan sebagai ikhtilaf. Oke. Karena namanya penyimpangan itu kan ya macam-macam ya. Kalau homo sudah kita bahas hukumnya, perzinahan sudah kita bahas hukumnya,
Kasus menikahi mahram sudah kita bahas hukumnya. Yang menyetubuhi hewan, nah ini juga ada istilah para ulama. Termasuk menyetubuhi mayat, kan ada juga ya orang kelainan semacam itu. Ini ada hukum-hukum tertentu yang tidak sama dengan hukum perzinahan ya. Oke. Baik, kemudian yang kedua adalah terkait dengan dosa pembunuhan. Yang disebut dalam hadis ini adalah an-nafsu bin nafsi. yakni orang yang menghilangkan nyawa, maka dia juga harus membalas dengan dihilangkan nyawanya. An-nafsu bin nafsi. Makna hukuman qisas terhadap pembunuhan itu bagaimana? Maknanya adalah orang kalau misalnya membunuh orang lain sementara dia itu mukallaf secara sengaja, maka hukumannya adalah hukuman bunuh. Jadi syaratnya pertama mukallaf. Kalau nggak mukallaf nggak bisa dihukum bunuh. Contoh nggak mukallaf itu apa? Misalnya anak-anak. Pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak itu tidak dihukum bunuh. Termasuk juga pembunuhan yang dilakukan orang gila. Orang gila tidak mukallaf, maka dia tidak dihukum bunuh. Idiot bagaimana? Idiot, saya beberapa kali ditanya idiot. Idiot itu mukallaf apa tidak? Jawabannya adalah kata para ulama, idiot termasuk mukallaf. Karena idiot itu bukan orang gila, tapi orang yang intelijensianya rendah. Ya, jadi masih bisa memahami. Sebatas dari taklifnya itu masih bisa memahami, sehingga masih tetap dihukumi mukallaf. Jadi kalau idiot membunuh, maka bisa kena hukum qisas juga. Kemudian syarat lainnya adalah membunuhnya itu harus sengaja. Jadi kalau membunuhnya nggak sengaja, nggak bisa dihukum qisas. Contoh hukuman nggak sengaja misalnya menembak burung kena orang lain terus mati. Atau misalnya di kendaraan di jalan kecelakaan mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Kan orang di jalan itu ya hukum asalnya kan ya nggak ada orang niat kecelakaan ya, maunya ya selamat semuanya. Jadi kasus-kasus kecelakaan itu bisa termasuk golongan tidak sengaja dalam membunuh. Termasuk kasus malpraktek misalnya, ya itu kan nggak ada dokter yang niat bunuh itu kok mau kena masalah gitu ya. Ya kecuali memang ada indikasi dia itu kerjasama dengan tim pembunuh untuk membunuh dengan modus mengobati ya bisa saja, tapi hukum asalnya nggak masuk yang semacam itu, ya. Oke. Nah, dalam Al-Quran itu syariat qisas ini dinyatakan dalam sejumlah ayat, diantaranya misalnya surah Al-Maidah. Allah berfirman, wa katabna 'alaihim fiha annan nafsa bin nafsi. Aku tetapkan pada mereka bahwasanya jiwa harus dibalas dengan jiwa. Nah, ini prinsip qisas ya. Termasuk juga surat Al-Baqarah lebih lugas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan pada kalian qisas dalam korban-korban pembunuhan. Orang merdeka dibalas dengan orang merdeka, budak dengan budak, wanita dengan wanita. Surat Al-Baqarah ayat 178. Ini juga jelas hukum qisas. Bagaimana jika membunuh ayah? Apakah diqisas? Jawabannya iya. Ya, ada riwayat mursal ya dalam Marasil Abu Dawud, man daraba abahu faqtuluhu. Ya, barang siapa membacok ayahnya atau memukul ayahnya maka bunuhlah. Nah, itu ada riwayat mursal yang demikian. Dikecualikan dalam hal ini adalah kalau membela diri. Nah, kalau membela diri itu bahkan termasuk hukum positif Indonesia, itu nggak dihukum bunuh ya kan? Tidak dihukum. Karena ada hadis Nabi yang mengatakan begitu. Seorang laki-laki datang, wahai Rasulullah, bagaimana kalau ada orang yang ingin mengambil harta saya, ingin ngerampas harta saya? Kata Nabi, jangan kau beri. Terus tanya lagi, wahai Rasulullah, bagaimana kalau dia itu berusaha untuk membunuhku? Nabi mengatakan, lawan. Bagaimana kalau aku bisa membunuhnya? Kata Nabi, dia masuk neraka. Terus dia tanya lagi, bagaimana kalau aku yang terbunuh? Kamu mati syahid, kata Nabi. Nah, itu menunjukkan berarti membunuh perampok, pembegal itu nggak masuk qisas, gitu ya. Nah, ada pengecualian di situ. Nah, ini masih panjang banget, masih banyak ya. Nah, contoh-contoh yang termasuk dengan ini, termasuk yang senafas dengan pembunuh itu misalnya pembegal. Itu ada hukumannya di Quran, itu memang hukumannya hukuman mati juga. Termasuk kalau dalam hadis adalah membuat khalifah tandingan. Ida bui alil khalifataini faqtulul akhira minhuma. Itu juga hukuman bunuh yang senafas dengan ini juga yang ada pengecualian. Termasuk juga
pemecah belah kesatuan politik kaum muslimin. Itu ada hadisnya juga. Barang siapa yang dipersatukan seorang pemimpin di kalangan kalian, terus ada yang ingin memecah belah kalian, maka bunuhlah dia, gitu ya. Dan masih banyak lagi. Karena waktu terbatas, kita masuk yang terakhir ya. Yang terakhir itu adalah al-tarik lidinihi al-mufariq lil jamaah, yakni orang yang murtad, meninggalkan agamanya. Ini menafsirkan makna jamaah berarti ya. Apa maksud ahlus sunnah wal jamaah? Itu diantaranya ditafsirkan dalam hadis ini. Jamaah ini yang termaksud ternyata maknanya adalah jamaatul muslimin, yakni kaum muslimin. Berarti orang kalau masuk Islam berjamaah berarti sudah, gitu ya. Meninggalkan jamaah maknanya berarti orang tersebut keluar dari Islam alias murtad. Nah, ini dikonfirmasi sejumlah hadis, misalnya man baddala dinahu faqtuluh, barang siapa mengganti-ganti agamanya maka bunuhlah dia. Nah, ada hukuman mati memang untuk murtad. Tapi ingat, ini hanya bisa dilaksanakan negara, nggak boleh dilaksanakan oleh Pak RT, nggak boleh. Bahaya itu nanti ya. Kalau yang melaksanakan Pak RT, tetangga, wah konflik itu nanti, jadi perang itu nanti ya. Yang melaksanakan harus negara, dan itu melalui proses pengadilan dulu. Karena orang kalau murtad itu nanti akan di sistem Islam itu akan disuruh taubat dulu. Dipastikan dulu benar apa nggak murtad. Kalau dia mau murtad disuruh taubat. Kalau dikasih waktu taubat 3 hari nggak mau, barulah kemudian dihukum bunuh. Nah ini kalau nggak dipahami dengan baik, wah hadis Nabi mengatakan bunuhlah orang murtad. Lalu ada orang murtad langsung dia bawa senapan nembak, melaksanakan sunnah Nabi. Waduh, hancur itu nanti agama semacam itu ya. Jadi memang memahami din itu harus dengan ilmu ya, tidak bisa hanya dengan pemahaman sekilas. Baik, karena sudah masuk waktu Isya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.